Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerakan kami dari kelompok 10 kelas B. Di sini kami akan memaparkan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan pertanian tanaman pangan daerah aliran Sungai Cipaliung yang ada di Provinsi Banten. Berikutnya ada 4 kelompok dari kami. Yang pertama ada Ardirai, kemudian ada Muhammad Fauzan, ada saya sendiri Gozi Ulin, dan yang terakhir ada Pradipta Fatu. Nah, di sini ada D3 TLH lingkungan pertanian, yaitu definisinya yaitu merujuk pada menghitung ketersediaan lahan pertanian sawah dalam mendukung kebutuhan jumlah penduduk. Nah, hal ini pun mencakup dari berbagai faktor, yaitu kesuburan tanah, kesediaan air, kondisi iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian, juga termasuk penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan dari seimbang sendiri. Kemudian untuk Das Cipaliung sendiri itu secara umum itu memiliki kepentingan daerah sebesar 6,25%. Kemudian untuk penggunaan lahan yang paling mendominasi yaitu pertanian dengan perinciannya yaitu lahan keringnya itu seluas 14.804 hektar, kemudian pertanian sawahnya itu seluas 9.309,87 hektar dan lahan kering campurannya itu seluas 14.073,83 hektar. Nah, kemudian untuk secara garis besarnya, Das Cipaliung itu memiliki karakteristik iklim curah hujannya itu rata-rata tahunannya selama 5 tahun terakhir tergolong tinggi, yaitu 3.600,4 milimeter per tahun dengan suhu udara rata-rata tahunan tertinggi yaitu sebesar 36,2 cm derajat Celcius. Selanjutnya ada permasalahan. Di sini ada dua permasalahan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan lahan pertanian pangan di Das Cibaliung. Dan yang kedua adalah apakah di Das Cibaliung mampu memberikan kecukupan pangan untuk seluruh penduduknya. Di sini ada tabel, di mana tabel ini merupakan jumlah penduduk dan luas lahan panen menurut kecamatan di Das Cibaliung dari periode 2013 sampai 2016. Bisa dilihat pada 2013 itu totalnya di angka 540.459 dan di tahun 2016 itu mengalami penurunan di angka 79.432. Lanjut, eh, ini juga merupakan tabel dari hasil panen, jumlah panen tanaman pangan per kecamatan di Das Cibaliung. Untuk hasilnya eh, bisa dilihat pada tabel berikut. Bisa dilanjut. Dan berikut ada dua tabel. Yang pertama ada daya dukung lahan pertanian menurut kecamatan di Das Cibaliung. Dan yang kedua ada jumlah penduduk optimal di Das Cibaliung. Untuk di daya dukung lahannya, ini per kecamatan itu masuk ke kriteria rendah dan bisa dihubungkan juga dengan jumlah penduduk di optimal di Das Cibaliung tersebut. Lanjut. Baik, slide selanjutnya merupakan metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Yang pertama merupakan perhitungan ketersediaan atau supply. Di sini kami menggunakan rumus yang telah tersedia dari literatur yang ada, yang merupakan SL sama dengan S dikali PI dikali HI per HB dikali 1 per PT VB, yang merupakan SL tersebut merupakan ketersediaan lahan dengan satuan hektar. Lanjut dengan PI yang merupakan produksi aktual tiap komoditi dengan satuan kilogram. Lanjut dengan HI yang merupakan harga satuan tiap komoditi dengan satuan rupiah per satuan
Yang dimaksud satuan sendiri adalah kilogram. Dan selanjutnya dengan HB, yang merupakan harga satuan beras dengan satuan rupiah per kilogram. Dilanjut dengan PTVB, yang merupakan produktivitas beras kilogram per hektar. Dari hasil perhitungan tersebut dihasilkan perhitungan ketersediaan atau suplai sebesar 11,02700361 hektar. Selanjutnya merupakan perhitungan kebutuhan atau demand. Di sini kami menggunakan rumus yang tersedia di literatur, yang dimana rumus tersebut adalah DL sama dengan N dikali KHLL. DL tersebut merupakan total kebutuhan lahan setara beras dengan satuan hektar. N merupakan jumlah penduduk dengan satuan person atau orang. KHLL merupakan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Dilanjut dari perhitungan tersebut dihasilkan demand sebesar 149.403,068 hektar. Di mana SL lebih besar daripada supply lebih besar daripada demand, dia dukung lahan dinyatakan surplus. Dan apabila supply lebih kecil daripada demand, dia dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Dengan demikian, maka diperoleh nilai supply lebih kecil daripada demand, dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Baik, untuk selanjutnya merupakan metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air. Pada perhitungan pertama, kami menghitung ketersediaan atau supply dengan rumus SA sama dengan 10 dikali C dikali R dikali A. Dengan keterangan 10 yang merupakan konversi dari milimeter dikali hektar menjadi meter kubik maksud saya. Dilanjut dengan C yang merupakan koefisien limpasan tertimbang atau terukur. R merupakan rata curah hujan aljabar per tahun yang didapatkan datanya melalui Badan Pusat Statistik atau BMG atau dinas terkait. Dan A merupakan luas wilayah dengan satuan hektar. Maka dari itu, perhitungan ketersediaan suplai air didapati hasil sebesar 62.917,048 meter kubik per tahun. Baik, untuk selanjutnya merupakan data curah hujan di Provinsi Banten dengan rentan waktu tahun 2015 sampai tahun 2017. Dan di sini kami menggunakan data hasil 5 tahun terakhir dari tahun 2016 ke belakang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, koefisien tertimbang. Di koefisien tertimbang ini menggunakan 12 variabel untuk mengetahui CI-nya. Lalu untuk koefisien limpasan tertimbang menggunakan 10 variabel dengan total, dan C koefisien limpasan itu 0,25. Selanjutnya ada perhitungan ketersediaan atau demand, di mana dengan rumus DA sama dengan N kali KHLA. Dengan keterangan DA itu total kebutuhan air, N jumlah penduduk, KHLA itu kebutuhan air untuk hidup layak. Yang dimana DA itu menghasilkan 882.736.000 meter kubik, dan penentuan status daya dukung air bila SA lebih besar daripada DA itu dinyatakan surplus, dan sebaliknya jika SA lebih kecil dari DA itu dinyatakan defisit atau terlampaui. Dan demikian diperoleh nilai SA lebih
kecil dari DA dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Selanjutnya kesimpulan, daya dukung dengan demikian diperoleh SL lebih kecil dari DL dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui, sehingga SL lebih besar DL itu disimpulkan bahwa ketersediaan lahan yang ada di Das Cibaliung, Banten ini belum memenuhi kebutuhan lahan penduduk yang ada. Status daya dukung air ini diperoleh nilai SA lebih kecil dari DA dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Hasil tersebut dinyatakan bahwa daya dukung lahan defisit atau terlampaui. Berdasarkan hal tersebut, maka ketersediaan air yang ada di Das Cipaliung belum memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan untuk pertanian. Selanjutnya ini daftar pustaka yang kita pakai, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan untuk Mas Ikhlasul Kevin Hilmi. Monggo. Izin bertanya, boleh ke slide yang tabel daya dukung nggak? Nah, itu apa bisa kriteria itu berdasarkan apa itu yang rendah itu? Mungkin seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Izin menjawab Mas Ijul. Jadi untuk kriterianya sendiri itu sebenarnya sudah tertulis di sumber literatur ya untuk kriteria dari berapa sampai berapa itu termasuk apa seperti itu. Cuman kalau untuk di bawah nilai satu itu termasuknya rendah, Mas. Jadi kenapa 0, dan lain sebagainya. Ini kan nilai di bawah satu semua. Makanya dari kriterianya itu rendah semua seperti itu, Mas Ijul. Apakah cukup menjawab? Cuman Oh, kalau berarti untuk penilaiannya itu berdasarkan jurnalnya ya, iya, dari Mas. penulis. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Izin bertanya, boleh ke slide yang perhitungan apa tadi ya? Iya ini, ketersediaan dan kebutuhan lahan. Nah, di sini kan di rumusnya ada HI sama HB, harga satuan tiap komoditi dan harga satuan beras. Nah, ini kan perhitungannya perhitungan ketersediaan atau supply. Kira-kira kenapa di perhitungan ini menggunakan variabel harga satuan gitu? Oke, izin menjawab ya Mbak Lola. Memang kalau kita lihat dari rumusnya itu kan terdapat HI dan juga terdapat HB gitu. Dimana kan kalau misalkan kita menghitung dari ketersediaan dan kebutuhan lahan, bisa dibilang itu tidak nyambung gitu ya. Tapi kan di sini kita itu di judul kita itu kan menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan pertanian tanaman pangan seperti itu. Nah, makanya kenapa kita juga menggunakan PI dan HI di situ sebagai faktor pembanding lah, di mana ketika harga satuan komoditi itu dibandingkan dengan harga satuan beras, yang di mana satuan beras itu kan merupakan kebutuhan pokok dari warga dari Dasip Palembang itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Baik, Mbak Lola, saya Mautvazan Budiman izin untuk menambahkan.
Di sini juga kami kan menentukan harga satuan tiap komoditi, di mana dari literatur yang kami ambil di dalam komoditi tersebut tidak cuma beras, tapi juga terdapat jagung dan jenis tanaman palawija lainnya. Dan yang sama-sama kita tahu juga di daerah Das Cibaliung tersebut tuh memiliki bahan pangan pokok yang berupa beras. Dan disitulah perbandingan yang kami lakukan, dan menurut saya juga sudah cukup masuk akal dari literatur yang kami ambil gitu. Mungkin dari saya sekian. Oke, Mas. Jawabannya cukup. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada sisa satu pertanyaan yang dapat dilemparkan dari kelompok 4. Terima kasih. Izin bertanya, kalau dari hasil perhitungan kalian kan hampir semuanya itu eh, terlampaui semua ya atau defisit. Nah, itu sekiranya ada rekomendasi untuk menanggulangi daya dukungnya yang defisit itu ada atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, izin menjawab Mas Islasul. Ya, kalau kita lihat dari kebutuhannya itu memang defisit. Nah, kalau memang saran yang bisa kita berikan itu kita menekan akan produktivitas dari tanamannya itu sendiri. Kemudian juga kita juga menekan untuk adanya ketersediaan lahan yang lebih besar seperti itu. Di mana kan ketika ada lahan atau ruang terbuka hijau yang lebih besar, di situ kan juga bisa meningkatkan dari ketersediaan lahan dan ketersediaan air di Das Cibaliung itu sendiri. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, saya di sini coba untuk menambahkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya, Goziulin. Sama mungkin halnya dengan apa yang telah disampaikan oleh Goziulin. Di sini saya ingin menambahkan tentang bagaimana jumlah penduduk yang dari tiap tahunnya itu terus bertambah dengan pesat gitu. Jadi juga telah dilihat melalui tabel dengan jumlah penduduk tahunan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 di Provinsi Banten dan di tiap-tiap kecamatan yang ada. Dan di sini kan faktor dari bahan pangan ini juga ditentukan ketersediaannya dengan jumlah penduduk yang ada gitu. Jadi jika di sini kita bicara tentang penekanan eh, apa namanya jumlah jumlah bahan pangan yang harus tetap tinggi, tetapi dengan kebutuhan juga tetap tinggi, itu juga akan sama saja. Kita juga harus menekan jumlah penduduk yang ada gitu. Jadi di sini peran pemerintah seharusnya juga harus harus ditekan dengan program-program pemerintah yang ada. Mungkin dari saya sekian gitu, Mas Icul. Izin menambahkan juga Mas Icul,
benar yang sudah dikatakan oleh Gus Julin dan Mas Fauzan. Tapi selanjutnya ada cara yang mungkin dari sisi pemerintahannya, yaitu kebijakan dan regulasi lingkungan, di mana pemerintah bisa memberikan peraturan yang ketat dan memberikan insentif ekonomi yang baik kepada masyarakatnya. Serta pemerintah juga bisa melakukan pemantauan dan evaluasi seperti sistem pemantauan yang mengembangkan sistem pemantauan yang efektif untuk mengukur dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan juga evaluasi berkala, di mana melakukan evaluasi berkala itu terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk memastikan keberhasilannya. Begitu Mas Icul. Sekian. Mungkin dari Mas Dipta mau menambahkan atau tidak? Cukup Bang kalau dari saya Bang. Mungkin saya tanyakan kembali ke Mas Hilmi, untuk sarannya tadi apakah sudah cukup menjawab gitu, Mas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya sudah cukup menjawab. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.